Ya, DKI Jakarta merayakan hari ulang tahunnya setiap tanggal 22 Juni dan dalam hari ulang tahunnya yang ke-493 yang jatuh pada hari ini, perayaan hari ulang tahunnya pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui bagaimana perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta pada tahun ini, kami telah bersama Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak Anies, ini tahun yang cukup sulit ya untuk ibu kota di masa pandemi COVID-19, di mana kalau misalnya perayaan di tahun-tahun sebelumnya ini hingar-bingar, tahun ini perayaan harus terpaksa secara virtual. Pak Anies sendiri menghadapinya seperti apa? Benar, jadi tahun ini memang tahun wabah, karena itu kita menyelenggarakan perayaan mayoritas secara virtual. Jadi yang tadi diceritakan, Jakarta Fair tidak ada, karnaval biasanya kita ada juga ditiadakan. Kemudian pesta rakyat, konser musik itu semua menjadi tidak diselenggarakan. Tapi tetap ada perayaan. Bahkan tadi barusan saya tadi selesai dengan video conference berdialog dengan masyarakat di berbagai wilayah yang merayakan ulang tahun Jakarta. Kemudian tadi pagi kita ada kegiatan syukuran dan ada sidang paripurna DPRD yang itu merupakan tradisi. Tapi pada umumnya kegiatan dilakukan secara virtual. Bahkan dari mulai hari Sabtu ada kegiatan keliling Jakarta secara virtual dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Jadi pandemi ini memberikan kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi perayaan Jakarta tetap, tapi tidak dilakukan secara fisik. Dan tema yang kita angkat adalah Jakarta Tangguh tahun ini. Karena memang sekarang kita sedang mengalami cobaan. Dan alhamdulillah pada saat kita merayakan ulang tahun Jakarta, pandemi di kota ini sudah lebih terkendali. Jadi kita sudah pada masa transisi, puncaknya sudah terlewati. Belum selesai, tapi kita harus tetap waspada. Di sisi lain, kegiatan secara bertahap sudah mulai dibuka. Jadi ada suasana optimisme dan ada pesan tentang ketangguhan, karena Jakarta ini berisi orang-orang tangguh. Jadi warga Betawi yang berada di sini adalah masyarakat yang selalu menyambut kedatangan siapa saja dengan hangat, dan bangsa Indonesia yang hutang budi pada masyarakat Betawi. Karena mereka menjadi fasilitator. Jadinya bangsa seperti sekarang kita. Di Jakarta ini bertemu semua. Peristiwa 28 Oktober terjadi di sini. Sampai 45 juga terjadi di sini. Dan semua datang ke tempat ini merasa seperti rumahnya. Itu adalah keramahan masyarakat Betawi yang menjadi simpul dari ikatan kebangsaan kita. Nah, sekarang kita juga saksikan mereka-mereka yang datang ke Jakarta ini kan yang berani menghadapi tantangan, yang berani untuk mencari kesempatan, mengubah hidup, mengubah nasib dengan datang ke kota ini. Jadi memang isinya orang-orang yang tangguh. Nah, sekarang ada pandemi, ketangguhan itu diuji. Ketangguhan itu diuji untuk kita tabah, sabar, bisa melewati ini. Kenapa perlu tabah, sabar? Karena perlu di rumah. Di rumah itu kan hari-hari pertamanya mungkin menyenangkan. Terus sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bosan. Itu mulai tuh cobaannya tuh. Dan alhamdulillah masa itu lewat. Sekarang kita sedang pelan-pelan transisi menuju aman, sehat, dan produktif. Berarti ini dari evaluasi Pemprov DKI Jakarta kita sudah melewati puncaknya dan sedang bersiap untuk memasuki masa transisi PSBB begitu ya Pak ya. Nah kalau dari Pemprov DKI Jakarta apa saja nih Pak yang bisa dilakukan atau kedepannya sistem dan prosedur yang bisa dilakukan untuk menekan potensi terjadinya penyebaran di klaster-klaster lain seperti yang nantinya kalau misalnya ramai nih Pak, pusat perbelanjaan, kemudian juga pasar-pasar tradisional, kemudian tempat-tempat lain tempat orang-orang berkumpul seperti mungkin CFD tiap hari Minggu di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian dari Pemprov DKI Jakarta sendiri menjamin bantuan sosial kepada orang-orang atau warga yang membutuhkan ini seperti apa Pak ke depannya? Iya, jadi ini ada beberapa aspek ya. Pertama tentang aspek kesehatannya. Alhamdulillah hari ini tadi pagi kami menerima laporan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
dari tim yang dipimpin oleh Bapak Pandu Riono mengupdate tentang situasi di Jakarta dan menunjukkan bahwa kondisinya terkendali. Kita menyaksikan bahwa sesudah dilakukan transisi, kita sempat khawatir kalau ada transisi di mana-mana rumusnya makin banyak orang keluar rumah, makin tinggi potensi penularan. Nah, tapi ternyata setelah jalan 2 minggu, situasi itu tidak terjadi. Bahkan reproduction rate kita pada saat mulai transisi itu 0,99, sekarang 0,98, artinya stabil. Nah, jadi meskipun ada berita kasus ini, kasus itu, tapi kita harus melihatnya keseluruhan 11 juta orang ini dan mereview berdasarkan angka-angka objektif keseluruhan. Dari situ kita melihat bahwa stabil, bahkan testing kita itu ditingkatkan sesudah ada transisi. Jadi hampir 2 kali lipat kegiatan testing kita, tetapi positivity rate yang itu diharuskan oleh WHO di bawah 10%. Bila positivity rate-nya di atas 10%, maka itu artinya alarming, bahaya, kita harus kembali. Tapi Jakarta rata-rata 10 hari terakhir ini sekitar 5%, bahkan hari ini 4,4%. Artinya kita stabil di sini. Apakah selesai? Belum. Karena itu seperti pertanyaan tadi, apa yang harus dikerjakan? Bila tidak harus pergi, jangan pergi, di rumah saja. Lalu bila memang harus pergi, pastikan sehat. Jika tidak sehat, jangan pergi. Lalu bila memang harus pergi, maka pastikan pakai masker, pastikan jaga jarak, pastikan tidak termasuk kerumunan, lalu tentu saja harus cuci tangan rutin. Jadi pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan. Jadi kemanapun pergi, pakai masker. Ke perkantoran, ke pertokoan, ke pasar, kemanapun gunakan masker. Lalu keluar masuk, cuci tangan. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah kondisi ini akan bisa makin terkendali dan lebih baik. Baik, kita harapkan seperti itu ya Pak Anies. Tapi mohon maaf karena ini sangat mepet untuk jam azan maghrib, kita harus sudahi dulu dialog kita pada hari ini. Kita harapkan agar semuanya yang terbaik untuk DKI Jakarta ke depannya ya Pak di hari ulang tahun Jakarta. Terima kasih, doakan kami semua di sini. Siap Pak, terima kasih banyak Pak Anies Baswedan atas waktunya pada sore hari ini.